Aisyah, Ya ya, ayah dengar kamu bicara dengan seseorang. Dengan siapa? bukan siapa-siapa kok. Ayah Aisyah lagi gak enak badan. Mau istirahat dulu di kamar ya. Siapa dia? Apa jangan-jangan pria yang menyakiti perasaan Aisyah? Aisyah wanita yang lebih baik dari aku. Dia sehat. Dan dia pasti bisa memberikan keturunan. Sedangkan aku hanya wanita penyakitan yang sebentar lagi akan mati. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi ini semua. Aisyah adalah masa laluku, dan sekarang cinta adalah masa depanku. Ada apa, Cinta? Kenapa kamu ngelamun gini? Jangan khawatir. Pasti kamu sembuh nanti. Aku akan cari dokter terbaik untuk bisa ngobatin. Pasti kamu bisa disembuhin. Kamu jangan takut. Oke? Revan, aku udah pasrah dengan penyakit yang aku hadapi saat ini. Aku gak mau menjalani semua pengobatan yang kamu bilang. Ini udah takdir aku, Revan. Aku udah dibayang-bayangi oleh takdir kematian. Enggak, Cinta. Kamu jangan ngomong begini. Kamu belum akan meninggal. Kamu pasti bisa disembuhin. Jadi nggak perlu kamu takut. Aku gak takut akan kematian, Revan. Tapi yang aku takutin adalah ninggalin kamu sendirian. Tanpa ada orang yang menyayangi kamu. Jangan ngomong begini. Kamu gak boleh pergi, Cinta. Aku baru aja memeriksakan diri ke dokter. Dan dokter bilang aku gak bisa memiliki keturunan, Revan. Tanpa kamu memiliki keturunan yang akan merawat kamu nantinya. Apa? Aku gak ngerti. Aku mau kamu menikah dengan Aisyah. Aku tahu kamu masih sangat mencintai Aisyah. Aku rela kalau kamu menikah dengan Aisyah dan aku berbagi suami dengan Aisyah. Cinta, kenapa kau bicara begini? Kita baru nikah beberapa hari, kan? Sekarang kamu mau aku nikah sama orang lain? Begini kamu bicara sama orang yang kamu sayangi, suami kamu sendiri? Hah?
Nggak cinta. Tapi Revan, Nggak. Aku cuma cinta kamu. kamu bisa memiliki keturunan seperti yang kamu impikan. Tapi hanya dengan kamu, Cinta. Bukan dengan orang lain. Ngerti? Kelihatannya kamu nggak ngerti. Percuma kita bicara. Revan, Kerjaan kamu tuh sudah beres. Sumi, kamu tolong bikinin sayur asam kesukaan saya ya. Siap Ibu. Beres. Enak. Revan? Kamu kenapa, Nak? Ibu Elina, ini teh gawat. Pasti perang. Perang dunia ketiga ini. Bisa jangan ngomong begitu, mereka kan baru nikah. Aduh Ibu Elina, mereka memang baru aja nikah. Jangan salah, banyak kejadian orang baru nikah langsung pada berantem. Bahkan ada yang lebih parah, baru akad nikah berantem, akhirnya nggak jadi nikah, bubar semuanya. Gitu. Udahlah, Bi Samsia, nggak usah ngomong begitu. Ini malah jadi tambah ngaco. Gimana sih? Ngaco, saya teh bukan ngaco Ibu Elina. Yang saya bicarakan itu ada buktinya, kenyataan. Tidak percaya. Bu, Anak apa toh Bu? Kok dari tadi ngomel terus, nyerocos terus. Diam kamu teh. Urusan nyerocos atau tidak, itu urusan saya, mulut saya. Lebih baik sekarang kamu teh kerja, kamu teh kerja cepet, kerja. Alah, Cinta, ada-ada aja. kamu kenapa, Cinta? Pasti kamu ada masalah sama Revan ya? Ayo jujur sama Ibu. Cinta, kamu teh gimana sih Cinta? Kok bisa-bisanya kamu seperti ini? Hah? Kamu teh tidak bisa bikin suami itu seneng. Kalau suami tidak happy, bahaya Cinta, bahaya. Bisa-bisa suami teh cari kesenangan di luar, cari perempuan lain di luar. Gimana? Coba atuh Cinta. Bi, tolong tinggalin kami ya. Tapi Bu, Bi, tolong tinggalin kami sekarang. saya bibinya Cinta, Ibu. Masa saya tidak bisa ikut gabung gitu? Cinta, kamu cerita sama Ibu. Ada apa? maafin aku, Bu. Aku masih belum bisa ngebahagiain Revan. Mungkin karena ada beberapa hal dari dalam diri aku yang gak disukain oleh Revan. Cinta, pernikahan itu ibarat perahu. Kalau perahu itu kamu kayuh ke depan, tapi Revan kayuh perahu itu ke belakang. Kamu gak akan mencapai satu tujuan. Karena kalian harus tetap bersama-sama sampai selamanya. Oleh karena itu, di awal pernikahan itu adalah masa-masa rawan. Kalian harus saling menjaga ego masing-masing.
harus saling menjaga emosi. Kalian harus bisa saling menghargai. Ya. Ibu yakin kalian pasti bisa melewati ini semua. Iya, Bu. Aku benar-benar gak percaya. Bisa-bisanya Cinta meminta supaya suaminya menikah dengan perempuan lain. Apa sih yang ada dalam pikirannya? Gak habis pikir aku. Kenapa dia bicara gitu? Aku mau kamu menikah dengan Aisyah. Aku tahu kamu masih sangat mencintai Aisyah. Airin sedih, Mam. Semua yang Airin rencanain, semua yang Airin inginin, gak ada yang kesampaian. Gak ada, Mam. Semuanya gagal. Dan sekarang kita harus hidup kayak gini. Airin gak terima. Airin gak terima. Airin sayang, udah dong nak, jangan nangis kayak gini. Mami jadi ikutan sedih. Ini semua gara-gara keluarga si Elina. Gara-gara mereka hidup kita jadi sengsara kayak gini. Mami bersumpah, selagi Mami masih hidup, Mami gak akan biarkan keluarga itu hidup tentram. Sampai kapanpun. Airin, yang penting sekarang kita harus mulai hidup baru. Mencari target baru. Yang pasti, target kita nanti harus lebih hebat daripada anak-anaknya si Elina. Kita udah masukin Sumi ke keluarga itu. Dan itu gak akan jadi sia-sia. Iya, tapi Airin, kita nggak mungkin dong hanya menggantungkan hidup kita, nasib kita sama pembantu yang bodoh kayak gitu. Kita harus punya backup plan. Harus, Airin. Kamu dari mana aja? Kamu capek nggak? Biar aku pijitin kamu ya. Revan, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Revan. Aku mau tidur di ruang tamu. Revan, kamu sebaiknya tidur aja di sini. Kalau ibu kamu lihat kan gak enak. Aku sengaja mau tidur di luar supaya kamu bisa berpikir. Gak apa-apa, kamu tidur. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Revan masih marah. Dan dia juga gak terima aku memintanya untuk menikah dengan Aisyah. Tapi niatku cuma ingin dia bahagia.